pada malam hari ini. Senang sekali bisa melihat dan juga bersama-sama dengan Bapak dan Ibu di dalam ruangan ini, karena walaupun ya kondisi kita saat ini, kita dengar berita di luar sana, bahkan mungkin ada kerabat atau keluarga terdekat kita yang sedang terkena COVID dan kita sedang dalam kondisi yang mungkin merasa bahwa aduh ini kondisinya lagi nggak enak sekali saat ini. Tapi kita bersyukur Tuhan berikan kesempatan kita masih bertemu di ruangan ini dan akhirnya kita bisa juga bersama-sama menikmati firman Tuhan yang mudah-mudahan akan sama-sama menguatkan kita pada malam hari ini. Baik, kita akan bersama-sama memulai PA kita, PA Abraham, Sang Sahabat Allah. Pada hari ini kita memasuki tema yang kedua, ketika iman pasang surut. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Saya minta kesediaan Kak Helga Tunggal untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kami mengucap syukur saat ini bersama dengan Jemaat GKI Kota Wisata, kami berkumpul di ruang virtual. Kami hendak melakukan pendalaman Alkitab Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin sertai seluruh rangkaiannya pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk Pendeta Yoel yang akan membawakan pendalaman Alkitab bagi kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Helga. Bapak dan Ibu, kalau minggu lalu kita sama-sama sudah belajar tentang Abraham, yang dia juga adalah seorang petualang gitu ya, untuk mencari apa yang menjadi apa yang harus dia lakukan. Dan hari ini kita akan belajar sisi lain dari Abraham, di mana imannya ternyata pasang surut juga gitu. Dan bersama-sama dengan kita sudah ada juga Pendeta Yoel yang beberapa waktu lalu menemani kita untuk membahas pendalaman Alkitab dari Abraham ini. Pendeta Yoel adalah pendeta dari GKJ Jakarta dan Direktur Literatur dari Perkantas. Nah, Bapak dan Ibu, nanti di dalam PA ini ada dua bagian, jadi nanti Pendeta Yoel akan memaparkan dulu. Kalau misalnya dalam pemaparan Bapak dan Ibu ada pendapat atau misalnya ada ingin pertanyaan yang diajukan, boleh diketik di kolom chat dulu. Nanti kalau sudah selesai, kita akan lanjutkan dalam bagian yang kedua, itu kita akan diskusi bersama. Nah, di situ nanti Bapak dan Ibu, setelah kita membahas pertanyaan yang ada di kolom chat, kita juga akan memberikan kesempatan untuk bisa membuka mikrofonnya dan bertanya langsung atau mau memberikan pendapat langsung. Oke, kita akan bersama-sama menikmati sesi ini. Saya serahkan kepada Pendeta Yoel. Silakan, Pak. Terima kasih, Ibu Tasya. Ibu Bapak sekalian, saya akan coba share screen sebentar. Tema kita hari ini cukup menantang untuk dipercakapkan. Jadi, saya berharap saya tidak ngomong panjang di awal, agar kita semua bisa sama-sama bicara. Tapi tadi saya tergelitik dengan lagu tadi, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Jadi lalu saya cek, ternyata memang pengarangnya adalah Dr. Benjamin Fovia, Ketua Sinode dari Gereja Masehi Injili di Timor, dan lagunya sampai hari ini kita nikmati. Tetapi saya jadi ingat bahwa tahun 99, jadi beliau itu kelahiran 45, meninggal 99, sekitar 55 tahun 99 beliau dipanggil Tuhan. Dan pada masa itu memang saya sedang bersama dengan Pak Alfred Simanjuntak ada di Bandung. Kita sedang bikin istilahnya pertemuan literatur Kristen seluruh Indonesia. Lalu Pak Alfred bilang sama saya, Yoel, saya harus ke Jakarta karena Benjamin Fovia dipanggil Tuhan. Dan yang menarik adalah, Pak Benjamin Fovia itu kan punya gigi palsu. Jadi ketika beliau makan, gigi palsunya tersangkut, Bapak Ibu. Tersangkut dan tidak tertolong. Gitu ya. Jadi tapi yang menarik juga, apapun yang terjadi dengan Pendeta Benjamin Fovia, apapun cerita kematiannya, tapi lagunya Tuhan tolonglah bangunkan iman itu yang hari ini kita nyanyikan, dan lagu ini menjadi berkat bagi banyak orang begitu ya. Jadi memang karena sebetulnya kan
kematian di dalam hidup kita kan memang cuma pindah dimensi. Kematian orang percaya hanya pindah tempat, dimensi bumi ke dimensi sorga gitu ya. Ya, hari ini juga saya mendengar kabar bahwa teman saya, kami satu satu kalau di GKJ itu ada semacam bidang PWG sinode, kami satu bagian waktu itu, satu bidang yang dipanggil Tuhan hari ini karena COVID. Jadi kemarin sudah ketawa-ketawa, semangat dan segala macam. 2 hari lalu masih ngobrol by WA. Tadi pagi beliau masih baca tulisan saya dan jam 12 dipanggil Tuhan. Tadi baru saja selesai ibadahnya. Tapi ya itulah hari ini juga teman-teman GKJ se-Jabodetabek ada 3 orang yang positif. Ya kami saling menguatkan lah. Tapi memang idenya adalah yang namanya iman itu emang kayak air laut gitu ya, ada pasang ada surut. Dan saya rasa di antara kita cuma Kak Uti yang tahu artinya pasang surut gitu ya, karena beliau dari perikanan gitu kan. Jadi memang pasang surut. Dan memang pasang itu ya kalau Abraham mungkin bagus ya pasang gitu. Tapi kalau kita tahu kalau air pasang di Jakarta itu malah berbahaya gitu ya, malah bikin banjir dan segala macam gitu. Ya kita akan bicara soal pasang surut iman Abraham. Berarti kita juga bicara soal pasang surut juga iman kita. Nah, saya akan bacakan usulan Sarai. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Ya, dalam BMK dikatakan Sarai berkata kepada Abram, Tuhan tidak memungkinkan saya melahirkan anak. Sebab itu sebaiknya engkau tidur dengan hamba saya ini. Barangkali dia dapat melahirkan anak untuk saya. Ini terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Jadi konteks waktunya adalah 10 tahun telah berlalu. Kita tahu 10 tahun dari panggilan di Kejadian 12 itu telah berlalu. Dan kelihatannya tidak ada tanda apapun bahwa Sarai akan melahirkan anak. Dan saya rasa ketika Sarai pergi bersama Abram tentu ada harapan. Dan saya duga Abram juga cerita bahwa ada 3 janji yang diberikan Tuhan kepadanya, yakni berkat, tanah, dan juga menjadi bangsa yang besar. Itu berarti akan ada anak dari dirinya. Ya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ternyata janji tinggal janji. Dan akhirnya Sarai punya inisiatif. Jadi pada masa itu memang anak selir berarti anak permaisuri. Dia akan menyapa ibu kepada permaisuri dan bibi kepada ibu kandungnya. Itu juga ada di Jawa. Dalam surat Kartini dia katakan bahwa dia harus memanggil ibu kandungnya dengan bibi dan memanggil istri utama itu dari ayahnya dengan sebutan ibu. Jadi konteksnya adalah logika berpikir barangkali dia dapat melahirkan anak untuk saya. Jadi logika berpikir barangkali membenarkan kedua alasan, kedua konteks ini. Konteksnya waktu sudah cukup lama, semakin tua, lalu konteks budaya juga mengizinkan dan benar bisa begitu, dan barangkali. Yang menarik juga adalah kata-kata Tuhan tidak memungkinkan saya melahirkan anak. Gitu. Ini perasaan Sarai bahwa ya kayaknya memang enggak deh, kayaknya memang tidak.
Sehingga dia mengusulkan usulan yang menurut saya bukan usulan yang ringan juga bagi seorang bagi seorang istri ya, memberikan kesempatan kepada suaminya untuk mengambil selir gitu ya. Dan karena dia kenal Hagar, karena Hagar adalah dekat dengannya, dia berharap Hagar nggak neko-neko terhadap dirinya. Tapi yang juga menarik adalah Abram mendengarkan perkataan Sarai. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan Abram setuju dengan usul Sarai. Setuju berarti satu tujuan. Sekilas memang tidak ada yang salah dengan usulan Sarai ini. Bukan Abram yang memintanya, tapi ini usulan Sarai dan usulannya sangat logis, juga baik. Ya apa salahnya toh nanti anaknya menyebut Sarai dengan bibi, dengan ibu, dan anaknya itu akan menyebut Abram adalah bapaknya. Dan memang Abram adalah bapaknya. Dan tentu pemahaman bangsa yang besar itu jadi berjalan nih. Lalu ya mungkin ada pemikiran, bukankah logika berpikir juga karunia Allah? Jangan-jangan memang ini jalan yang dikehendaki Tuhan. Dan pemahaman semacam itu tentu ini tidak di Alkitabnya mah cuma 2-3 kalimat, tapi saya rasa ini cukup panjang saya rasa pergumulan mereka berdua, dan akhirnya Abram pun menjadikan Hagar sebagai selir. Nah, persoalannya adalah ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Kalau dalam BIMK dikatakan ketika Hagar tahu bahwa ia hamil, ia menjadi sombong dan meremehkan Sarai. Ini juga nanti kita bisa mendiskusikannya ya. Tapi jelas bahwa setiap tindakan itu berisiko. Dan tentu Sarai tentu terkejut ketika Hagar ternyata meremehkan dia. Dan memang sikap Hagar menurut saya di luar rencana. Dan Hagar sepertinya tahu bahwa posisinya di mata masyarakat lebih tinggi dari Sarai karena dia mengandung, walaupun belum ketahuan anak laki-laki atau perempuan begitu ya, tapi dia mengandung dan dia memandang rendah akan nyonyanya. Nah, ayat 5 dan 6 ini bagi saya menantang. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang berikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Dari kalimat ini sendiri menurut saya ada kontradiksi. Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu, gitu ya. Akulah yang berikan hambaku ke pangkuanmu. Tapi Sarai lupa bahwa itu usul dia gitu ya. Jadi Sarai tak hanya lempar batu sembunyi tangan, tak hanya lepas tanggung jawab, tetapi juga mencari kambing hitam. Dan yang menarik yang menjadi kambing hitam adalah Abram, gitu, suaminya sendiri. Dan menurut saya kenapa Sarai bertingkah laku seperti itu, ya sebetulnya dia hanya ingin membenarkan dirinya. Dan memang ini namanya juga orang sakit hati gitu ya. Dan dia nyonya, dia permaisuri, diremehkan, dan dia marah, dan dia merasa ini tanggung jawab Abram gitu ya. Tapi yang juga aneh lagi adalah sikap Abram. Abram berkata kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Saudara, Abram itu namanya artinya Bapak Agung, Bapak hebat, Bapak besar. Jadi yang mulia, yang berkuasa, yang besar. Tapi menurut saya di sini tingkah laku Abraham jelas tidak agung. Tingkah laku Abraham jelas tidak mulia. Tingkah laku Abraham jelas tidak bijaksana. Ketika dia berkata, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Jadi sebetulnya saya tidak tahu. Tapi saya rasa inilah ketika dimintai tanggung jawab, si Abram malah memberikan kesempatan, mengizinkan Sarai untuk melakukan apa yang kau pandang baik.
Padahal yang namanya orang lagi emosi, disuruh melakukan apa yang baik, yang dilakukannya adalah menindas Hagar. Sehingga Hagar lari meninggalkannya. Ya, saudara, menurut saya di titik ini Abraham semakin semakin surut imannya. Tingkah lakunya tidak memperlihatkan imannya. Tidak memperlihatkan bahwa dia adalah orang pilihan. Bagaimanapun kan ini memang keputusan yang mereka berdua lakukan, dan sebetulnya Hagar maupun anaknya nanti Ismail namanya kan cuma korban dari keputusan mereka. Ya, kalau memang Hagar agak sombong, ya mungkin bagus kalau diberitahu kali ya, jangan sombong lah gitu ya. Tapi ya Abraham mengatakan, ya sudahlah, terserah dirimu. Dan kita tahu Sarai menindas Hagar. Ya, saudara, setiap tindakan itu berisiko. Sekali lagi, itu hanyalah alasan yang hanya membenarkan dirinya, dan menurut saya itu aneh, sangat-sangat aneh. Dan itu dilakukan oleh orang yang dipilih Allah, dan bahkan kita sebut sebagai Bapa orang beriman. Tapi juga menarik, ini saya selalu suka ayat ini. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini ayat yang saya sukai, bahwa Ismail itu artinya Allah mendengar. Dan jarang ya orang Kristen namanya Ismail atau Ismail, kecuali kawan-kawan Tionghoa yang asal Bandung gitu ya, namanya Ibrahim, Ismail, Andar Ismail gitu ya. Tapi memang jarang orang Kristen yang mengambil nama Ismail untuk dirinya. Tetapi ketika ada warga jemaat saya namanya Ismail gitu ya, dari Muslim ya Ismail, akhirnya jadi Kristen ya Ismail gitu ya, ya saya khotbahkan ayat ini. Ismail artinya Allah mendengar. Dia tidak ingin ketidakadilan berlangsung di dunia miliknya. Saya rasa ini memperlihatkan bahwa Allah itu ya sungguh-sungguh sola gratia. Dia mengasihi Abraham dan Sarai, tetapi juga Hagar dan Ismail. Bagaimanapun Hagar dan Ismail itu kagak salah sedikit pun. Kalau mereka salah, menganggap memandang remeh atau apalah, itu hal yang menurut saya ya bisa diberitahu sebetulnya. Tapi yang pasti yang mengasihi. Bahkan nanti kita akan bercakap-cakap bagaimana Allah mengizinkan ini terjadi untuk pelajaran bagi saudara dan saya. Allah mendengar. Jadi bagus kalau nanti Isma itu artinya dengar, mendengar gitu ya. Jadi kalau punya anak namanya Ismail, pasti juga indah karena Allah itu mendengar. Allah mendengar. Dan kalau di dalam kitab Keluaran selalu dikatakan Allah mendengar jeritan umatku gitu ya. Kisah keluarga Abraham ini bisa menjadi teladan buat kita. Umat percaya abad 21 untuk terus berani percaya kepada Allah. Percaya itu memang butuh keberanian. Dan Sarai merasa perlu mengambil sikap dan tindakan berdasarkan akal budinya, dan itu memang dianggap baik. Tetapi ya dengan begitu dia tidak lagi percaya kepada Allah. Iman itu memang butuh keberanian. Akal budi memang pemberian Allah. Namun ketika akal budi membuat kita ragu akan Allah, bahkan tak lagi percaya kepada Allah, kita harus menolaknya.
Ya, sebetulnya di masa-masa sekarang ini ya antara iman dan akal budi menjadi apa ya? Di dalam masa COVID ini menjadi hal yang menarik untuk terus kita diskusikan. Saya percaya bahwa akal budi memang pemberian Allah, namun ketika akal budi membuat kita ragu akan Allah, bahkan tak lagi percaya kepada Allah, kita harus menolak akal budi itu. Ya, bukankah dalam kitab Amsal juga tertera takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi dasarnya adalah takut akan Tuhan. Dasarnya adalah Tuhan sendiri. Jangan lupa, akal budi itu pemberian Tuhan. Kalau kita memahaminya secara salah, mungkin karena kita memang lagi kagak fokus sama Tuhan aja, jadi kita salah begitu ya. Kejadian 17, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Jadi ini tadi Abram dipanggil Tuhan berusia 75 tahun, setelah peristiwa 10 tahun itu ketika mengambil Hagar menjadi istrinya, maka pada usia 99 tahun. Berarti 14 tahun setelah itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Ini juga menarik. Jadi setelah anak itu sudah agak besar, Tuhan muncul lagi dan memberikan janjinya lagi. Aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, Bapa yang agung, Bapa yang hebat, Bapa yang mulia, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Dan memang orang Kristen akhirnya memahami bahwa Abraham akhirnya menjadi bapa semua orang percaya. Jadi tidak hanya bapa bagi Israel, tetapi juga bapak bagi saudara dan saya, sehingga ada lagunya Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak gitu ya, saya dan dirimu adalah anaknya. Jadi ada pergantian nama dari Abram menjadi Abraham. Nah, saya melihat ini pun memperlihatkan betapa Allah sungguh sayang kepada Abram. Walaupun Abram sudah mengambil kesalahan dengan mengambil Hagar, dengan punya Ismail, toh Allah tidak pernah ingkar janji. Allah masih adalah Allah yang berjanji dan masih mau menepati janjinya. Ini menarik. Allah adalah Allah yang berjanji dan masih mau menepati janjinya. Selanjutnya dia katakan Allah kepada Abram tentang istrimu Sarai, janganlah menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Aku akan berkatinya, dan daripada juga akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bagi bangsa-bangsa, raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Itu statement dari Allah. Dan Abram di sini memang mengatakan, ya bos sekiranya Ismail sajalah yang menjadi anak saya, dan Tuhan menolaknya. Ya, jadi Abram berkata, sekiranya Israel diperkenankan, Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Allah mengatakan tidak, tetap akan ada anak nih, tapi sabar gitu ya. Dan dikatakan tahun depan akan melahirkan seorang anak. Abram sini berkata, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Yang menarik adalah ketika redaksionalnya menarik, bahwa nama Sarai diubah Allah menjadi Sarah, lalu ketika Abraham tunduk dan segala macam, dia berkata dalam hatinya, tidak menggunakan kata Sarai, artinya putri, tapi menggunakan kata
Sarah, artinya ibu dari banyak bangsa. Walaupun juga ada pernyataan, apa mungkin gitu ya. Jadi memang apa namanya Abraham sendiri menurut saya kontradiksi di dalam dirinya sendiri. Tentang Ismail, ini juga menarik. Aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati. Kubuat beranak cucu. Dan akhirnya Ismail memang menjadi bangsa yang besar, bahkan kawan-kawan Muslim menjadikan Ismail sebagai apa? Sebagai yang daripadanya lah mereka berasal, gitu ya. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Jelaslah Ibu Bapak bahwa Allah mengasihi semua orang, juga korban dari kesalahan orang-orang pilihannya. Dan menurut saya ini hal yang memperlihatkan bahwa dia Allah. Nah, Kejadian 18 ayat 9 dan 10 Tuhan bertanya. Nah, ini juga menarik sih. Tapi bukan fokus kita bahwa Bapak gereja, saya lupa namanya, itu memperlihatkan bahwa disinilah prototipe tentang Tritunggal itu tampak. Karena kadang-kadang Allah disebut sebagai Ia, kadang-kadang Allah disebut sebagai mereka, gitu ya. Tuhan disebut sebagai Ia, Tuhan disebut sebagai mereka. Kadang-kadang mereka ngomong bersamaan, kadang-kadang mereka dia ngomong sendirian, gitu ya. Tapi bukan bahasan kita. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Di sana di dalam kemah. Lalu dikatakan sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Dan ya Sarah lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, Sarah tertawa dalam hatinya, akan berahikah aku? Dan Tuhan berkata, mengapa Sarah tertawa? Lalu Abraham marah gitu ya. Kenapa kamu ketawa? Sarah menyangkal katanya, aku tidak tertawa. Sebab ia takut. Tuhan dilawan. Siapa yang melawan Tuhan gitu ya? Tapi Tuhan berfirman, tidak. Memang engkau tertawa. Nah, berkait dengan tertawa, dari tertawa menjadi tertawa, saya akan bacakan narasi ini saja sebagai refleksi berkaitan dengan tertawa. Ya, lihat ya. Tertawa bisa jadi kata kerja yang paling diinginkan. Tertawa dapat membuat orang, siapapun dia, tua muda, miskin kaya, besar kecil, apapun agamanya, sesaat melupakan kepedihan hidup. Ya, banyak orang ingin tertawa. Tak heran hingga hari ini profesi pelawak masih laku. Dan sebagaimana manusia lainnya, Sarah pun ingin tertawa. Sarah ingin tertawa bahagia. Sarah ingin tertawa. Hanya penulis kitab Kejadian mencatat bahwa dia mandul. Itu Kejadian 11 ayat 31 sudah dicatat itu. Kemandulan itulah, itu kelihatannya membuat Sarah bersemangat mengikuti kemana suaminya pergi. Karena Allah berjanji Abraham akan menjadi suatu bangsa yang besar. Ini tentu dugaan saya belum pernah wawancara dengan Sarah. Janji itu membuat Sarah lega. Dia sungguh ingin menggendong anak dari rahimnya sendiri. Sarah pasti berharap janji Allah itu menjadi kenyataan. Namun apa mau dikata, Sarah tak juga melahirkan. Sudah 10 tahun mereka tinggal di Kanaan. Janji Allah belum terlaksana. Itu bukanlah hal yang mudah buat Sarah. Di matanya janji Allah itu tinggal janji. Tak ada realisasi. Sarah tampaknya berusaha keras untuk menerima kenyataan itu meski pahit. Oleh karena itu, Sarah mohon kepada Abraham untuk mengambil Hagar hambanya menjadi selir dan anaknya itu akan dianggap sebagai anak Sarah. Semuanya itu dilakukan karena dia ingin tertawa, meski bukan darah dagingnya sendiri. Anak Hagar itu diakui sebagai anaknya. Bagaimanapun juga, Sarah memiliki anak resmi. Namun ketika Abram, sebentar ya. Oke.
Namun ketika Abraham berumur 99 tahun dan berarti Sarah berumur 89 tahun, Tuhan menegaskan kembali janjinya kepada Abraham. Abraham sendiri mulanya sulit memahami hal ini. Bahkan penulis kitab Kejadian mencatat bahwa Abraham tertunduk dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang berumur 90 tahun itu melahirkan anak? Abraham sendiri menyatakan kepada Tuhan agar Ismail mendapat perkenanan Tuhan. Akan tetapi dengan tegas Tuhan menyatakan bahwa Abraham akan melahirkan seorang anak laki-laki dari lahir Sarah, istrinya. Dan untuk penegasan Allah ini, Abraham hanya diam. Seperti Abraham, Sarah pun tertawa. Sebetulnya Abraham juga sempat tertawa, tapi nggak diomelin Tuhan gitu ya. Sarah pun tertawa. Sarah tertawa karena dia sudah lama menguburkan dalam impiannya itu. Dia merasa apa yang dikatakan para tamunya itu sekadar olok-olok. Sarah tertawa dalam hatinya karena sulit baginya untuk percaya. Dan itu dipandang Allah sebagai ketidakpercayaan. Pada titik ini, Sarah menertawakan Allah. Setahun kemudian, Sarah tertawa. Bukan karena ketidakpercayaan, melainkan karena dia sungguh-sungguh bahagia. Allah telah menjawab pergumulan hidupnya selama ini. Dia telah mendapatkan seorang putra. Ishak artinya tertawa. Di sini indahnya, meski Sarah pernah menertawakan Allah, Allah tetap menjalankan kehendaknya, membuat Sarah tertawa bahagia. Dan nama anak itu Ishak, yang berarti ia tertawa. Bahkan Sarah dengan terus terang mengaku, Allah telah membuat aku tertawa. Ya Ibu Bapak, demikian awalan dari saya. Cukup panjang ternyata ya, maaf begitu ya. Monggo jika ada yang mau menambahkan, serahkan kepada Mbak Tasya. Baik, terima kasih Pak. Jadi menarik sekali ya Bapak dan Ibu bahwa tadi ada tokoh Abraham tuh tidak hanya sendirian ternyata, tapi Sarai sangat mempengaruhi keputusannya sehingga dia akhirnya mengambil keputusan yang salah ketika Tuhan sudah memberi janjinya. Nah, kita mau diskusi, memberikan kesempatan buat Bapak dan Ibu yang mau bertanya atau mungkin mau berpendapat atau berefleksi terhadap apa yang kita sudah dengarkan barusan. Silahkan, karena tidak ada di kolom chat, kalau mau langsung bertanya dan membuka mikrofonnya, dipersilahkan Bapak dan Ibu. Oke, kalau belum ada, sambil menunggu Bapak dan Ibu, Pak Iwal, saya mau tanya nih, kalau tadi mendengar itu mungkin karena ini lagi situasinya lagi COVID seperti ini ya, saya tadi tuh memandangnya kayak Tuhan sebenarnya punya janji juga kan ya buat kita nantinya bisa kembali, ya bukan berjanji kembali beraktivitas normal seperti dulu lagi gitu, tapi kita bisa keluar dari situasi atau musim yang sepertinya saat ini lagi benar-benar membuat kita rasanya, aduh, kok kayaknya berat ya. Mungkin saya merefleksikannya kayak kalau saya jadi Abraham tuh, ini kapan kelarnya, kapan nih Tuhan datangnya gitu. Nah, jadi gimana caranya bisa kalau Abraham tuh sebenarnya dia lebih enak ya Pak ya, dia langsung dikasih tahu nih, udah ngomong langsung nih Tuhan, tahun depan gitu, tahun depan kamu tungguin gitu, tapi masih aja tetap kayaknya dia tetap sendiri meragukan itu gitu. Nah, gimana caranya kita untuk bisa yaitu mendengar tetap memegang janji Tuhan itu, bahwa kita tahu nanti melewati musim ini kita bisa kembali kuat lagi, kita tetap kuat melewati setiap hal yang kita hadapi sekarang. Terima kasih Mbak Natasya. Iya, jadi saya tidak tahu dengan GKI Kota Wisata, tetapi di gereja kami mulailah muncul ya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Dalam waktu yang 2-3 hari ini muncul yang baru kena positif COVID dan segala macam. Ketika saya berkesempatan menelpon umat atau WA, saya katakan Tuhan menemani. Sengaja sih saya tidak pakai kata Tuhan menyertai atau Tuhan memberkati. Ya, itu benar.
Tapi saya sengaja memilih kata Tuhan menemani. Artinya Tuhan siap menjadi teman mereka. Memang bisa aja sih Tuhan menyahabati gitu, tapi kan jarang gitu kan, susah kita ngomongnya juga gitu. Tapi kan Tuhan menemani lebih, menurut saya lebih kuat gitu ya. Dan yang kedua, tadi saya telepon beberapa kawan pendeta yang juga kena COVID. Saya bilang, ya Tuhan berkepentingan dengan kesehatanmu. Tuhan berkepentingan dengan tubuhmu. Sehingga saya ngajak mereka, ya sudahlah, mari kalau boleh sih dibikin sibuk gitu ya. Karena kan kabarnya yang bisa mengalahkan COVID ini hanya rasa bahagia. Ya tertawa ini, apa namanya, Ishak gitu ya, Ishak. Tapi nama saya sendiri, maaf Yoel, saya ini M-nya Muun. Muun itu artinya menangis gitu ya. Jadi apa namanya, ketika ada orang mendengar nama saya Muun, lalu dia langsung berkata, kenapa namanya nggak Ishak gitu ya. Jadi saya Muun artinya menangis. Jadi sebetulnya memang di masa COVID ini banyak juga orang yang ingin tertawa sih. Tapi tentu kita bisa bilang bahwa Tuhan menemani. Lalu yang kedua adalah Tuhan berkepentingan dengan tubuhmu. Tuhan berkepentingan dengan kesehatan kita. Dan saya mengajak para pendeta teman saya untuk dibikin sibuk lah, agar tidak punya waktu untuk meratapi apa namanya kemalangan gitu ya. Meratapi itu ya bolehlah meratap gitu ya, tapi ya lebih bagus sih sibuk. Dengan sibuk mungkin mereka bisa menemani juga orang-orang yang juga sedang dalam persoalan yang sama. Dan yang ketiga mungkin yang perlu kita kembangkan juga adalah prinsip bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Ini ayat kursi sebetulnya. Ayat kursi itu dikatakan Tuhan tidak pernah tidur. Gusti boten nate sare. Jadi kalau Tuhan nggak pernah tidur, maka dia siap menemani, dia siap melindungi, dan dia siap menyertai. Dan sebetulnya dengan konsep bahwa orang meninggal itu di dalam Tuhan hanya pindah tempat, pindah dimensi, maka sebetulnya tidak perlu ada lagi yang perlu kita khawatirkan, gitu ya. Kan persoalannya kan persoalan khawatir itu tidak ada di antara kita yang pernah merencanakan khawatir. Besok saya mau khawatir, kan kagak ada. Rasa khawatir itu tiba-tiba nemplok, rasa khawatir itu tiba-tiba menimpa kita. Nah, ketika rasa khawatir itu menyergap kita, maka kita bisa menyatakan bahwa ya jangan khawatir dah, gitu ya. Tapi ketika rasa khawatir datang, jangan merasa bersalah. Ya gimana orang dia menyergap kita? Tapi ketika dia menyergap kita bisa katakan bahwa ya Tuhan siap menemani. Mungkin itu bisa menolong kita, gitu ya. Mengenai ya hari ini, ini kota wisata ya, beda dengan kami ya, Jakarta ya. Jadi di Jakarta itu hari ini gubernur kami mengeluarkan keputusan. Saya sedang mencari tahu karena untuk rumah ibadah itu keputusannya adalah tidak ada ibadah. Jadi kan ya gimana kalau tidak ada ibadah gitu kan? Saya berharap sih masih boleh live streaming, atau live streaming artinya di gereja ada ibadah, nggak ada orang tapi ada ibadah, lalu bisa kemana-mana gitu kan. Tapi kalau di putusannya adalah tidak ada ibadah di rumah, ya kami harus cari tahu kepastian gitu ya. Jadi ya ada lagu lama nih. Saya nggak tahu apa Mbak Natasha tahu lagunya. Tak pernah dia janji selalu kan panas. Tak pernah dia janji hanya ada hujan. Bayangkan, kalau dia janji selalu panas, kemarau itu. Kalau dia janji selalu ada hujan, banjir. Tapi kalimat kedua, tapi dia janjikan beriku kekuatan. Kalau topan badai melandamu. Itu memang janji Tuhan bukan apa namanya sesuatu baik-baik saja. Tapi janjinya adalah bahwa dia menemani. Karena itu namanya Immanuel. Jadi dia siap menemani. Mungkin gitu, Mbak. Jadi kalau menyapa kawan-kawan yang kena COVID. Atau ada jangan-jangan yang di ruangan ini ada yang sedang COVID positif? Iya, betul. Mungkin ada, kalau ada, Bapak dan Ibu juga bisa ini ya Pak ya, boleh berpendapat mungkin atau mau memberikan apa ya refleksinya terhadap bahwa memang Tuhan
menemani begitu ya Pak ya Iya, dalam iya, iya, situasi iya. seperti ini. Iya. Oke, Tapi ini kalau udah ada yang ini ya, Sarai mengusulkan Hagar diambil istri oleh Abraham, terkesan Sarai membantu pekerjaan Tuhan. Ini memang juga menarik ini. Apa namanya refleksi dari Mbak siapa ini? Kanina. Oh, Kak Nina. Oh ya, dari ipar saya ya. Jadi iya. Lah ini juga bagus sih ya. Tuhan ngebantu Tuhan gitu ya. Ya kagak salah sih ngebantu Tuhan gitu kan. Ya masa Tuhan orang kita pelayan Tuhan, boleh dong bantu Tuhan gitu ya. Tapi ya 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 jangan merasa lebih pintar daripada Tuhannya gitu kali ya. Jadi ketika kita mau menolong Tuhan, membantu Tuhan, kalau istilahnya presiden kita dulu Gus Dur, Tuhanku dibela gitu ya. Tapi ya tentu kalau ketika kita ingin membantu Tuhan, baiklah caranya harus dengan cara Tuhan. Jadi ini bukan apa namanya, bukan tujuannya. Tujuannya adalah punya anak, tujuannya ada bangsa besar. Nah ini caranya enggak. Kalau kita memang ingin terlibat dalam pekerjaan Tuhan, ingin dalam tanda petik menolong Tuhan, membantu Tuhan, maka baiklah kita pakai versi Tuhan. Jangan pakai versi sendiri. Memang persoalannya manusia kan saya lah kadang-kadang sering merasa lebih pintar daripada Tuhan. Itu juga persoalan saya rasa memang. Iya, betul, dan akhirnya kesalahan karena memang ya konsepnya pasti itu ya, membantu Tuhan. Tapi ya mungkin juga bukan nggak salah-salah amat ya, tapi kan ya bayangkan untuk orang yang berusia mereka sudah 10 tahun, berarti usia Sarai waktu itu sudah 75 tahun. Mungkinkah 75 tahun nih gitu ya, dan dia ingin membantu Tuhan. Dia ingin menjalani, walaupun itu pasti pahit buat Sarai. Sarai pasti pahit. Tetapi mungkin itu caranya. Mungkin itu caranya. Tapi sekali lagi, ya kita perlu menyesuaikan kali ya cara kita dengan cara Tuhan gitu ya. Itu mungkin. Terima kasih Kak Nina Marta. Iya. Dan jadi kesalahan. Ya. Ya menarik juga tadi soalnya karena itu sebenarnya kayak yang ya masuk akal gitu ya Pak ya, itu akal Masuk budi akal. kita gitu Ya, bahwa ya, ya. Dan ya tidak jahat, tidak jahat. oh, Itu tidak jahat secara konteks, tidak jahat, itu tidak salah, budaya mengizinkannya, dan itu sangat tepat. Ya, jadi kalau dari sisi apa? Kalau dari sisi etika itu kan apa yang benar, apa yang baik, apa yang tepat. Nah, secara etika saat itu benar, dibenarkan, bisa dibenarkan. Itu tidak jahat-jahat amat. Kalau yang namanya juga apa namanya cara itu juga bukan hal yang tidak tepat gitu ya. Ya tapi ya nggak sesuai dengan Allah. Ternyata Allah lebih beyond ya. Allah melampaui apa yang baik, apa yang tepat, apa yang benar menurut manusia gitu ya, menurut situasi budaya. Ah, ada lagi nih. Iya. Kak Uti, apa mungkin Allah sebenarnya memberi kesempatan kepada Abraham untuk mengalami pasang surut dalam imannya dengan menyuruhnya menunggu lama? Mengalami pasang surut iman membawanya kepada pengakuan akan siapa Allahnya. Mungkin kalau tidak mengalami itu, Abraham tidak mengakui bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Yaitu kesimpulan kitab Ibrani, penulis kitab Ibrani, yang nanti akan kita bicarakan di depan 2 minggu lagi gitu ya, bahwa ya itu keteladanan juga buat kita gitu ya. Kalau apa namanya, kalau nggak begini maka Abraham juga nggak belajar. Kelihatannya itu salah, tetapi Tuhan mengizinkan kesalahan itu. Tapi kita juga sama-sama tahu bahwa ternyata kesalahan itu pun ada hukumannya. Abraham nggak dihukum. Abraham harus mengusir kan? Dia harus mengusir Hagar dan Ismail gitu ya. Dan ya gimana sih, anaknya sendiri disuruh pergi gitu ya. Ketika Abraham mengeluh kepada Allah, Allah berkata, turuti istrimu. Ini kelihatannya Abraham termasuk orang-orang yang apa ya, yang ya saya nggak enak ngomongnya, istri juga kali ya, ikatan suami takut istri gitu ya. Jadi apa namanya, ketika Sarah yang mengeluh, Abraham bilang, terserahlah kau, terserah
Ketika Sarai mengusir Hagar dan Ismail, gara-gara Ismail mengolok-olok siapa itu, mempermainkan si Ishak, yang namanya juga anak-anak gitu ya, mempermainkan, Sarah marah gitu ya, dan akhirnya diusir. Ketika Abraham mengeluh kepada Allah, di mana ini, Allah bilang, ya pergi aja lah gitu ya, karena memang, tapi janji Allah tetap, dia akan menjadi bangsa yang besar. Nah, Pak Stefanus menyatakan menarik melihat karakter, sifat dan iman Abraham. Masing-masing punya pasang surutnya. Kadang salah melangkah karena sifat buruknya yang muncul. Kadang karakternya yang kuat membantunya melangkah. Kadang imannya bimbang, tapi akhirnya masuk juga rencana Tuhan. Bagaimana? Menurut saya sih salah itu bukan aib ya. Selama kita mengakui bahwa kita salah, lalu kita mau bertobat, kesempatan perbaikan itu selalu ada. Yang repot itu kan ketika kita merasa tidak ada pengampunan, kita merasa tidak ada pertobatan, kita tidak merasa tidak ada perbaikan. Tapi saya rasa Allah memang Allah yang mengasihi. Oleh karena itu temanya saya rasa berkait dengan hari ini adalah sola gratia. Sejelek-jeleknya Abraham toh Allah masih cinta sama dia gitu ya. Tapi itu tadi, selama Abraham memang mau menyatakan dirinya salah dan mau menyesuaikan dirinya dengan kehendak Allah. Jadi kita boleh jatuh. Kalau jatuh jangan bagaimana lah gitu ya. Jatuh ya bangun gitu aja dah. Dan ketika bangun ya mari kita belajar turut dengan rencana Allah. Mungkin begitu Kak Tasya atau Pak Stefanus gitu ya. Ada pertanyaan Pak dari Ibu Merlina. Pada saat iman kita sedang surut nih, mungkin kayak tadi ya, lagi jatuh gitu, gimana caranya kita mengatasinya? Iya, ketika lagi surut, ketika kita lagi surut dan kita tahu kita lagi surut, usul saya mah pulang. Iya, ketika kita sadar bahwa kita memang salah jalan, udahlah pulang aja dah. Ini konsep anak yang hilang ya. Jadi saya rasa konsep pulang itu bagus ya, bahwa apa ya, kan diceritakan di perumpamaan anak yang hilang itu ketika dia menyadari keberadaannya, maka dia pulang. Nah, repotnya adalah ketika kita sadar bahwa kita surut, repotnya adalah iblis akan mengatakan kagak ada pengampunan. Iblis akan mengatakan nanti lu salah lagi. Iblis akan mengatakan Allah itu Allah yang akan menolak gitu ya. Tapi kan Bapak yang baik hati itu begitu tuh. Ketika anaknya dilihat dari jauh, bapaknya lari. Dan menurut Martin Luther dalam khotbahnya, Bapak yang baik hati ini atau Bapak dari anak yang hilang ini orang Yahudi itu kayak orang Jawa. Semakin tua itu kagak boleh banyak ngomong. Kagak boleh gerak cepat. Kagak boleh gerasa gerusu. Lah orang tua ini lari. Jadi kalau raja lari itu aneh gitu ya. Tapi kan orang tua ini lari karena memang ingin menyambut anaknya. Jadi kalau kita sadar kita dalam keadaan yang lemah, usul saya mah pulang aja. Nah, menarik adalah simbol salib ya. Tuhan Yesus kan disalib tuh. Disalib kan tangannya terentang ya. Jadi ini menarik. Kenapa Tuhan Yesus kagak dihukum kagak digantung? Kalau digantung kan gini kan. Tapi Tuhan Yesus disalib. Dalam bayangan saya, tangannya terentang ini siap merangkul kita semua. Gitu ya. Dan jadi ketika saudara merasa lemah iman, ketika saudara merasa salah, ketika saudara sadar, usul saya cuma satu dah. Pulang aja dah. Pulang kembali gitu ya. Pulang. Dan itu memang saya nggak tahu apakah di sini ada yang kenal pendeta Yefta. Jadi saya besar di GKI Raya Hantam ketika remaja gitu ya. Kalau saya mendengarkan doanya Pak Yefta
di pengakuan dosa itu bahwa Allah membenci dosa, tetapi Allah mengasihi orang-orang yang berdosa. Allah membenci dosa, tetapi menerima orang-orang yang berdosa ketika mereka pulang. Gitu ya. Jadi usul saya, kalau saudara merasa salah, kagak ada jalan lain, pulang. Iblis selalu mengatakan, engkau akan ditolak. Tapi percayalah, Tuhan tidak akan menolak. Tangannya terentang, merangkul kita semua. Gitu ya. Jadi salib itu tanda yang paling bagus menurut saya. Mungkin begitu. Apalagi, nah, bagaimana kita merasa mengetahui bahwa keputusan rencana yang kita ambil adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini memang apa namanya mungkin rasa damai sejahtera itu yang perlu kita, karena biasanya kalau sesuatu itu mendatangkan damai, kalaupun berat, maka kita memandangnya sebagai salib. Kalau sesuatu yang berat, kita memandangnya sebagai beban, kita pasti nggak damai. Tapi setiap keputusan kita tentu perlu bertanya. Nah, ada istilahnya apa ya, partner yang akuntabel. Berbahagialah Bapak Ibu yang punya suami atau istri. Jadi ketika mau mengambil keputusan, libatkanlah suami atau istri Bapak Ibu. Atau yang tidak menikah bisa melibatkan orang tua atau adik atau kakak. Karena sebetulnya pasangan hidup kita itu adalah orang yang ditempatkan Tuhan untuk menolong kita memahami kehendak Tuhan. Jadi pasangan hidup kita, jadi Tuhan bisa bicara melalui pasangan hidup kita. Jadi menurut saya cara sederhana adalah sebelum keputusan dibuat, mari nanya gitu ya, nanya dengan pasangan akuntabel kita yang disediakan Allah untuk menolong kita. Dan atau pendeta saudara Pak Gordon gitu ya, itu kan emang dipanggil Tuhan ya untuk menemani kita. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk sharing kepada, karena kami para pendeta kan punya sumpah lah istilahnya ya, kagak memberitakan itu kepada siapapun gitu ya, bahkan istri sendiri gitu ya. Jadi itu akan dibawa mati lah berkait dengan cerita-cerita saudara, karena bukan tanpa maksud Tuhan menyediakan orang-orang di sekeliling saudara agar keputusan kita memang yang menyenangkan hati Tuhan gitu ya. Tapi kalau pilihannya adalah membunuh apakah enggak, ya pasti jangan membunuh lah, itu kan jelas gitu ya. Tapi kalau pilihannya adalah antara dua karir, antara bagaimana, nah itu saya pikir pasangan hidup atau pendeta saudara bisa dilibatkan gitu ya. Mungkin begitu. Mas Aang cukup menarik melihat kesalahan Abraham kali ini. Kesalahan cukup fatal karena meragukan Tuhan. Tapi Tuhan kelihatannya oke, tidak menegur khusus. Bagaimana memahami hal ini? Ini memang apa ya? Tapi saya rasa Abraham kagak ditegur pun dia udah sadar dia salah gitu kali ya. Jadi kan kayak kita nih apa namanya? Mungkin itu juga masalah kepekaan kali ya. Kan ceritanya kan Abraham sama Allah ini hubungannya ini akrab nih. Jadi ketika kalau si Sarah kan tegurannya keras tuh, ketawa, enggak ketawa, Tuhan bilang kamu tertawa gitu ya, galak bener Tuhan sama Sarah gitu kan. Tapi dengan Abraham ini kelihatannya Tuhan juga kagak galak-galak amat gitu ya. Tetapi ya mungkin Tuhan juga tahu bahwa Abraham sendiri sadar kok bahwa dia salah gitu ya, dan akhirnya semuanya memang sola gratia. Allah bisa kok, udahlah Abraham dihilangkan saja, ganti orang lain gitu kan, ya bisa aja kan kalau dia mau kan, lawang dia Tuhan gitu kan. Tapi ternyata Tuhan, ya itulah sola gratia, Tuhan masih mau pakai Abraham. Kemarin kita lihat kan bagaimana Abraham menipu gitu kan, satu Mesir jadi sakit semua gitu gara-gara Abraham gitu kan.
tapi ya Tuhan sayang sama dia gitu ya. Tapi kita jangan coba-coba gitu kan, jangan coba-coba kita. Jadi kita pikir kita bisa kayak Abraham gitu kan, tapi jangan coba-coba dah kalau sama Tuhan gitu kan. Eh, tapi ya itu sola grasi ya mungkin Mas Aang yang bisa kita lihat. Atau memang Tuhan tahu kok. Abraham kagak ditegur pun udah tahu bahwa dia salah gitu kan. Kan kadang-kadang kalau kita mengomeli anak, kita merasa perlu mengomelinya karena kita tahu mungkin dia kurang perhatikan. Tapi kalau dia sudah perhatikan, ya udah sedih, masa ditegur lagi gitu kan. Jadi mungkin sedihnya double gitu kali ya. Pak Evi, bagaimana mengukur iman seorang sedang pasang atau sedang surut? Ada lagunya sih. Kulihat di wajahmu kemuliaan raja. Ya, mungkin wajah itu tidak bisa menipu ya. Jadi mungkin kalimat pertanyaan apa kabar itu baik kita sampaikan tanpa basa-basi gitu ya. Sehingga ketika kawan kita yang kita tanya apa kabar, lalu dia bilang buruk gitu ya, kita bisa langsung meresponnya dengan baik gitu ya. Kan ketika kita tanya apa kabar, kadang-kadang itu basa-basi, lalu yang jawab pun juga basa-basi, baik. Padahal kabar baik itu kan Injil. Jadi ketika kita mengatakan diri kita kabar baik, baik, berarti sebetulnya ya itu evangelion, apa namanya, kabar baik, Injil. Jadi mungkin baik kalau ketika ada teman yang wajahnya agak sendu, kita bisa bertanya dengan tulus, apa kabar? Dan ketika dia siap bercerita, kita juga siap mendengar. Jangan sampai kita menanyakan apa kabar, tapi kita tidak siap mendengarkan kabarnya, begitu ya. Itu juga bahaya. Nah, saya rasa itu ya, nggak ada yang bisa disembunyikan. Ingat Kain, ketika Kain ditanya Tuhan kan, kemana Kain? Kemana? Di mana Habel adikmu gitu kan? Waktu sebelum itu kan Tuhan bilang, kenapa wajahmu cemberut gitu ya? Ada tuh lagu bahasa Jawa, yo Kain, yo kene merengut gitu. Jadi Tuhan tuh nanya sama Kain, Kain ngapain kamu merengut? Ngapain kamu cemberut? Jadi saya rasa sih kita bisa memperhatikan pasangan hidup kita, memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Jangan-jangan dia sedang surut, gitu ya. Itu kali Mbak Evi. Nah, Ya, Bapak dan Ibu, jika masih ada yang ingin bertanya, kalau mau bertanya langsung juga boleh ya, Pak Yoel ya. nggak nanya juga boleh, pernyataan, jangan Pernyataan, nanya terus. betul. Iya, iya. Atau mungkin ada yang ingin sharing dari apa yang didengar tadi, terus juga Ya. Ingin dibagikan, dipersilahkan Bapak dan Ibu boleh langsung buka mikrofon. Pak Arief sepertinya membuka mikrofon. Iya, makasih. Pak Yoel, saya mau nanya terkait dengan pertanyaannya Bu Rina juga itu. Ya. Kata Pak Yoel, akal budi memang pemberian Allah. Namun ketika akal budi membuat kita ragu akan Allah, bahkan tidak percaya lagi kepada Allah, kita harus menolaknya. Kapan kita mengetahui bahwa Tuhan itu menyetujui apa yang kita lakukan? Kan selama ini mungkin kita tidak seperti kayak Musa ya, punya privilege setiap kali bertanya dijawab gitu ya. Kita mengimani bahwa akal budi itu juga pemberian Tuhan gitu ya. Nah, dalam konteks tadi Abraham bersama Sarai dalam waktu eranya mereka ketika itu mungkin menggunakan akal budinya itu dipikir sudah betul gitu ya, sudah benar apa yang dilakukan, bukan satu yang fatal juga gitu ya. Nah, apalagi kita manusia yang sekarang ini yang jarang sekali kita mendengar suara Tuhan gitu ya. Kita imanin bahwa akal budi kita lah yang kita pakai, walaupun Roh Kudus juga ada di kita, tapi nggak pernah ketuk hati kita bilang, jangan ke sana atau nggak benar harus begini gitu kan. Kita pikir-pikirin, ini kayaknya logikanya akal budi mengusulkan begini gitu. Jadi sebetulnya sudah cukup maksimal yang dilakukan Abraham ya. Sudah sekian tahun menunggu gitu ya.
nggak ada suara-suara lagi dari Tuhan gitu. Ya, ya kira-kira begitu. Itu yang pertama. Kedua, apakah Ismail itu adalah bapak kaum Muslim ya? Sebetulnya dengan Tuhan memilih satu dari dua gitu ya, Tuhan memulai pilih kasih ya. Pada akhirnya dunia itu juga ya, saya nggak tahu ya, tapi kadang saya melihat kayaknya ada yang tidak fair di situ ya. Ada satu yang dinomor duakan gitu. Kenapa dua-duanya nggak bisa disamakan gitu ya? Dan apa yang terjadi di dunia ini juga mungkin akibat dari sana gitu. Saya merasa lebih daripada yang lain gitu ya. Saya pernah dengar itu yang Nabi ke-26 atau gimana ya, katanya Ismail itu bukan bapak dari kaum Muslim. Tapi saya mau nanya, Pak Yol punya pandangan seperti apa? Makasih Pak Yol. Ya, terima kasih Bapak. Kalau berkait dengan akal budi, kalau saya sih cara menilainya begini Bapak. Siapa yang dimuliakan? Ketika di dalam rapat kemajelisan kita punya usulan kita sangat logis, usulan kita sangat baik, usulan kita sangat benar. Lalu ketika usulannya itu tidak diterima oleh forum dan akhirnya tidak diputuskan sesuai dengan kita, maka kalau menurut saya sih ya sudah, kita harus introspeksi gitu ya. Tapi ketika kita kekeh dengan usulan kita, harus begini, maka mungkin kita perlu bertanya, siapa yang dimuliakan gitu ya. Juga dalam pengambilan keputusan, saya rasa kita adalah orang yang paling tahu diri kita sendiri. Apakah kalau istilahnya kawan-kawan karismatik, apakah kita jangan-jangan sedang mencuri kemuliaan Tuhan dengan diselimuti hal-hal yang rohani. Kan sebetulnya kan selalu ada kemungkinan itu. Jadi ketika ada kemungkinan itu, menurut saya baik kalau kita minta maaf dan ya tidak perlu dijalankan terus. Siapa yang dimuliakan? Siapa yang menjadi Tuhan? Siapa yang paling berkepentingan gitu kan? Jangan-jangan ini kita yang berkepentingan nih dan bukan Tuhan. Nah, berkait dengan Ismail dan Ishak itu yang paling mengharukan menurut saya adalah ketika Abraham meninggal. Ketika Abraham meninggal, kedua orang ini sama-sama menguburkan bapaknya. Ini saya pernah bikin tulisan tentang itu. Ya tentu refleksi saya ya, karena kan saya kagak ada ketika mereka meninggal gitu ya. Tapi ya mereka bisa sepakat kok ya, bisa sepakat, bisa bisa menguburkan sama-sama. Dan yang juga penting adalah kan sebetulnya di antara kedua orang itu tidak ada yang dikorbankan satupun, ya kan? Yang dikorbankan adalah kambing domba, gitu kan? Jadi jangan lupa ya, yang dikorbankan itu kambing domba jantan, gitu ya. Karena kami kan di anak kawan-kawan di IPB itu pernah bikin ini kecil-kecilan lah usaha gitu ya, usaha goat corporation kambing gitu kan, dijual di Idul Adha gitu ya. Ternyata teman saya baru tahu, saya juga heran dia baru tahu gitu kan, padahal dia orang peternakan. Ternyata yang dia bawa tuh dari luar kota Bogor, kambingnya itu perempuan semua, ya kagak laku gitu kan. Yang dijual, yang laku itu yang yang laki lah, yang jantan. Karena kan dia tanduknya itu kesangkut dan itu jantan. Jadi intinya adalah sebetulnya persoalannya bukan di Ismail sama di Ishak, persoalannya adalah di kita. Orang percaya ini gitu ya. Kan sebetulnya yang pertama semuanya anugerah. Tidak ada yang dipersembahkan gitu ya. Karena kan yang dipersembahkan itu kambing domba gitu ya. Dan keduanya itu rujuk di masa lampau gitu ya. Dan memang ya perjalanan panjang ya, ada perang salib dan segala macam. Depan rumah kami ini masjid. Jadi ya ceritanya ya selalu berkisar soal hal itu.
gitu ya. Dan ya kenapa tidak mencoba yang lain, bercerita tentang yang lain gitu ya, ketimbang memperlihatkan perbedaan. Ya pasti beda kalau beda-bedaan mah. Tapi kalau bahwa kita manusia, bahwa kita adalah warga negara, nah saya pikir mungkin persoalannya ada di kita, Pak. Sehingga ketika ada istilah Nabi ke-26 bahwa sebetulnya ini bukan utusan Ismail, ya sebetulnya mah kita mah juga kagak ada yang tahu gitu kan. Nah, iyalah, sejauh mana kita bisa tahu? Lawang sekarang aja kerajaan yang pertama yang paling tua aja abad keempat Masehi kan, Kutai gitu kan, Kalingga atau lah yang di sana kan juga nggak terlalu tahu. Tapi yang pasti Tuhan mengasihi keduanya, gitu kali. Dan Tuhan mengasihi keduanya kok. Jadi nggak ada yang Tuhan adil, saya rasa Tuhan adil. Dan ya kalau Tuhan punya keputusan, ya masa kita bertanyakan keadilannya ya, gitu kali ya. Makasih, Pak. Makasih sama-sama. Lalu ini bentar. Bentar ya. Dari Ibu Jenny. Pak Joel, mohon penyerahan. Oke. Apakah tidak terkesan kontradiksi apa yang Tuhan katakan antara 16 dan minta Hagar balik ke nyonyanya, namun belasan tahun kemudian akhirnya Abram toh mengusir Hagar dan Ismail juga. Nah, pertanyaan Ibu menolong saya untuk melihat seandainya Hagar tidak kembali ke nyonyanya, apa yang terjadi? Kemungkinan besar dia akan jadi korban yang lebih ganas, karena kan dia waktu itu sedang mengandung. Ketemu sumur, terus dibilang sama malaikat, udahlah balik aja lah, karena balik ke rumah Abraham jelas lebih aman dibandingkan dia ada di luar sana. Dan yang menarik adalah Abraham ini kan orang kaya, petinggi, jadi Ismail itu pasti diberi pendidikan yang bagus. Jadi kalau nanti dia akan menjadi pemimpin bagi bangsanya, itu memang benar-benar pemimpin gitu ya. Dan itu nggak mungkin terjadi kalau Hagar itu mengandung gitu ya, sendirian, terseok-seok gitu kan, terlunta-lunta begitu. Itu pemikiran saya. Jadi malaikat juga bilang, ya udahlah nggak apa-apa ditindas kesana begitu ya. Tapi menurut saya itu adalah cara Tuhan untuk menolong Ismail menjadi sungguh-sungguh siap untuk mandiri. Ya ini sekali lagi saya pakai akal budi ya, pakai logika sederhana gitu ya. Efeknya jangka panjang Ismail dan mungkin keturunan besar Hagar yang dinubuatkan akan seperti keledai dan cenderung menggunakan kekuatan kekerasan. Padahal kalau Tuhan tidak mencegah Hagar pergi sejak semula, barangkali sejarah tentang Ismail tidak muncul. Ya, tapi memang ya kita tidak tahu ya. Kita hanya menilai peristiwa setelah itu terjadi, dan akhirnya kita mencoba merekonstruksi. Saya tadi juga mencoba merekonstruksi, tapi memang kalau Ismail itu tetap ada bersama dengan mereka, mungkin juga kasihan. Ishak juga paling jadi minder. Lah Ishak kan anak mami jadinya kan, kalau kita lihat kan Ismail yang besar, keledai. Lah Ishak jodoh aja dicariin gitu. Jadi bayangkan saudara, putra mahkota yang kelihatannya kagak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Dan memang Ishak kan orangnya jadi kayak lemah gitu kan. Untung dia istrinya jadi Ribka gitu kan. Lalu di sampingnya adalah Ismail yang yang hebat. Kan jomplang ini nih. Nanti kan kagak lucu orang-orangnya Abraham bikin pemberontakan gitu ya. Lebih dan mungkin baik kalau mereka berpisah agar Ismail juga berkembang di sono, si Ishak juga berkembang di sini. Nah, itu mungkin logika sederhana saya sih dengan manajemen yang sekarang saya pelajari gitu ya. Mungkin begitu Ibu ya. Tapi ya semua serba kemungkinan. Ya nanti nanya aja lah kalau ketemu mereka gitu ya. Di sorga gitu ada kesempatan gitu, gimana ceritanya nih begitu. Tapi menarik ya Pak, itu membantu saya juga akhirnya mikir
apa ini mungkin karena kejadian kan, ini ceritanya di Kejadian, Perjanjian Lama kan memang kesannya Tuhan tuh kayak nggak sayang, nggak ini, tapi ternyata kalau kita lihat, maksudnya kan Tuhan bilang udah kamu biarin aja, melalui malaikatnya bilang kamu nggak apa-apa lah sengsara, tapi kamu balik ke sana gitu. Tapi sebenarnya itu adalah cara Tuhan untuk menjaga, melindungi si Hagar dan juga Ismail pada kelak nantinya gitu ya. Mungkin ya, yang paling enak sih tanya Tuhan ya, nggak apa-apa benar gitu ya. Tapi ya itu tadi kemungkinan begitu ya, karena ya gimana mengandung lari gitu kan, untung ada air, akhirnya jadi air zam-zam gitu kan. Kalau kagak ada air, itu kan artinya Allah mendengar, Allah memperhatikan. Tapi yang menarik adalah Hagar pulang. Saya pikir Hagar juga percaya nih sama malaikat ya. Mungkin dia lebih percaya daripada Sarah kali ya, Sarai gitu kan, jadi unik nih. Dan akhirnya mungkin di situ juga Hagar belajar. Ya sudahlah, bagaimanapun kan dia hambanya si Sarah. Dia jangan bikin nyonyanya marah lah gitu kali ya. Gitu kan, karena orang bisa salah. Saya pikir orang bisa salah, tapi orang juga bisa perbaiki kesalahannya. Gitu kali. Iya, Pak. Dan ternyata sebenarnya Abraham juga kayaknya sayang banget ya sama Ismail, karena yang di ayat 17 kan, boleh nggak Tuhan biar Ismail aja yang diperkenankan. Nah ini yang pertanyaan saya Pak, yang menarik yang di ayat 17 ayat 18-nya bilang Tuhan bilang enggak gitu, yang diperkenankan itu nanti ada dari Sarah gitu. Itu sebenarnya maksudnya Tuhan tuh mau ngomong apa tuh Pak? Kok ya maksudnya ya dua-duanya dong diperkenankan gitu, boleh nggak gitu? Ya ini cuma Tuhan yang bisa ngomong nih, tapi ya ini juga menarik ya. Mungkin konsep awal dari Allah itu memang Abram dengan Sarai. Bagaimanapun Sarai juga berjuang loh, ngikutin Abram kemanapun dia pergi gitu kan. Di masa itu juga kagak dihargai nih hamba yang setia, istri yang setia, disuruh menipu mau gitu kan. Ini kan perjuangan tuh kan, disuruh nanti bilang adik saya ya mau gitu kan. Ini kan Sarah itu istri yang setia juga gitu kan. Dan memang konsepnya memang dari awal kan Abram sama Sarai. Hagar ini kan istilahnya selingan lah gitu kan, gitu ya. Tapi yang paling afdal adalah Tuhan sendiri yang ngomong nih. Tapi saya melihat kelihatannya Tuhan menghargai keluarga ini dari awal. Dan yang menarik adalah kalau kita lihat baca Kejadian 12, itu kan Tuhan tidak memanggil Abram sendiri. Tuhan manggil Abram dan keluarganya, gitu ya. Jadi Abram perginya pun bersama dengan Sarai dan Lot, gitu ya. Sarai dan Lot, gitu ya. Tapi kan Lot sudah pisah, gitu ya. Dan akhirnya saya rasa kok memang dari awal konsep Tuhan adalah tidak mau memisahkan antara Abraham dengan Sarai, gitu. Kayaknya Tuhan juga mau memperlihatkan ya pentingnya lah kesetiaan itu, gitu ya. Walaupun ada Hagar ya Tuhan bilang tidak, janji gua sama dia. Dan kalau tadi ke Kak Uti tadi juga baik, artinya Tuhan membuktikan bahwa dia mampu melakukan yang mustahil. Ya kalau sama Hagar kan ya baru berhubungan langsung punya anak gitu kan, cepat gitu kan. Jadi memang ya itulah cara persetubuhan yang cepat gitu. Tapi dengan Sarai kan lama. Tapi mau memperlihatkan bahwa ini sungguh-sungguh karya Tuhan loh, gitu kali. Itulah gitu Pak Stefanus, menarik juga melihat rencana Allah. Hagar adalah orang Mesir yang tidak beribadah kepada Tuhan. Abram dan Sarah adalah pilihan Tuhan. Tuhan bisa saja menggugurkan kandungan Hagar sebelum Ismail lahir supaya tidak menjadi celah bagi Abram pilihannya, tapi itu tidak dilakukan dan biarkan ada Ismail. Sekali lagi sola gracia. Ismail tidak bisa mengatakan ini karena dia. Abraham juga tidak bisa mengatakan ini karena saya, tidak. Ini semua karena Tuhan. Mungkin begitu Pak Stefanus. Benar itu. Ya, ini semua karena Tuhan. Ya, menarik sekali nih. Jadi memang benar-benar walaupun tadi ya Pak, ini judulnya kita ngelihatnya fokusnya sama Abraham, di mana dia
pernah naik, pernah juga surut gitu imannya, pernah melakukan kesalahan gitu, tapi kembali lagi fokusnya ke Tuhan, bahwa Tuhan memang sola gracia gitu, walaupun ada Ya, kesalahan yang ya, dilakukan. ya. Tokoh utamanya bukan Abraham menurut saya. Tokoh utamanya selalu Allah. Tokoh utamanya selalu Tuhan, gitu ya. Dan sebetulnya dari Kejadian sampai Wahyu, tokoh utamanya adalah selalu Tuhan. Nah, Tuhan yang merengkuh orang-orangnya untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tapi tokoh utamanya selalu Tuhan dan semuanya adalah selalu pekerjaan Tuhan. Sehingga menjadi penting bagi saudara dan saya untuk selalu bertanya, siapa nih tokoh utamanya? Siapa nih tokoh utamanya? Nah, maaf kalau tiba-tiba kita sadar ternyata kita yang jadi tokoh, maka ya sudah minta maaf begitu kan, gitu kali ya, minta maaf supaya memang ya jangan kita yang ditonjolkan. Loh, kita bukan tokoh utamanya. Tokoh utamanya adalah Allah sendiri. Gitu kali. Itulah kabar baik itu. Terima kasih Bapak, ini kayaknya merangkum apa yang kita bisa dapatkan hari ini, malam hari ini. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga, mungkin kalau masih ada pertanyaan atau tanggapan nanti boleh setelah ini disampaikan. Kita bersyukur udah bisa dapat pencerahan ya malam hari ini, bahwa tokoh utamanya kembali lagi Tuhan. Walaupun kondisi juga ya Pak ya, janji kayaknya nggak kelihatan, wah indah-indah gitu. Tapi kembali lagi kita lihat ke Tuhan yang selalu menemani kita, walaupun terlihat kondisinya saat ini belum kelihatan gitu apa yang Tuhan janjikan tadi. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita malam ini, baik, kita akan berdoa bersama saja. Saya akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini. Kami bersyukur kami boleh dicerahkan melalui perjalanan hidup Abraham yang kemudian menjadi Abraham. Kami bersyukur melihat bahwa memang ada pasang surut yang dialami oleh kami manusia. Tapi hanya satu pribadi atau satu tokoh yang tetap setia dengan janjinya dan selalu menemani, yaitu Engkau. Dan ajarlah kami untuk terus fokus memandang Engkau dan menjalankan peran kami masing-masing sesuai dengan apa yang Tuhan kehendakkan ada di dalam diri kami. Terima kasih untuk Pendeta Yoel yang sudah memberikan waktunya untuk kami saat ini. Kami berdoa kiranya Pendeta Yoel Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan juga kebijaksanaan dalam setiap hal yang ia sedang lakukan saat ini, dan juga keluarganya. Tuhan juga boleh beserta dengan keluarganya. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan kali ini. Kami mengucap syukur dan kami berdoa Tuhan kumpulkan kami lagi 2 minggu lagi di dalam PA berseri berikutnya, supaya kami bisa semakin memahami dan semakin mempunyai pengetahuan yang utuh tentang Abraham. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa kami.